Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menikmati kasih karunia Allah ini, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat perenungan malam hari ini dari bacaan Alkitab 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 24 yang sudah kita baca bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dengan tema renungan kita, yaitu kemurahan-Mu. Saudaraku, kembali tema khotbah kita di malam hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa begitu pentingnya Tuhan bagi manusia. Kata kemurahan-Mu di sini menunjukkan bahwa karena Engkaulah atau karena Tuhanlah kemudian kita mengalami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya proses hidup kita ini karena kemurahan Allah. Sehingga tidak ada alasan dari kita manusia untuk tidak bersyukur atau untuk tidak menyembah Allah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai mengkhususkan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang dipahami oleh Paulus dalam pelayanannya di Korintus, ya, bahwa ketika dia bisa meninggalkan Saulus dan mengenakan nama Paulus, itu karena Tuhan, bukan karena dia pintar, dia punya pengalaman, dia punya sesuatu yang bisa dia pakai untuk menunjukkan kualitas dirinya. Tapi benar-benar karena Kristus. Coba kita lihat judul bacaan kita, dikatakan perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Garis bawahi kata dari Allah, bukan dari mereka, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ya, jadi Paulus meyakini bahwa kehadirannya di antara jemaat dan kemampuannya memimpin jemaat atau melayani jemaat itu karena Allah, karena kasih karunia Allah. Ini senada dengan tema khotbah kita yang mengatakan kemurahan-Mu. Artinya karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, saya pikir ini merupakan sebuah pembelajaran berharga bagi kita, karena terlalu sering dalam hidup ini kita tidak melihat Allah di dalam seluruh ruang kerja kita. Kita selalu berkata karena aku, ya. Kita tidak pernah berkata karena Tuhan. Nah, sangat tidak mengherankan saudaraku kalau kemudian kita bersikap demikian, karena kita tidak membangun iman kita secara total di dalam pengakuan akan Allah di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita mencoba untuk mengkotak-kotakkan Tuhan. Kalau dalam situasi ini kita bilang karena Tuhan, situasi ini kita tidak mengakui Tuhan, ya, artinya kita bisa bilang bahwa keimanan kita ada dalam kelabilan, bukan kestabilan, ya. Sehingga kita gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan hidup kita, saudaraku. Saya pikir ini sesuatu yang tidak baik kalau kita terus terus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak sepenuhnya karena Tuhan. Ini tidak baik saudaraku. Karena Tuhan sudah bilang Dia itu Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang mengawali dan mengakhiri. Artinya tidak ada proses dalam perjalanan yang ada dari awal sampai akhir itu tidak bersama dengan Tuhan. Dia sempurnakan dengan mengatakan Dia juga Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai belajar, ya, bagaimana benar-benar di totalitas hidup kita menghadirkan Tuhan, entah dalam hubungan kita dengan sesama, ya, apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Artinya tali 3 lembar ini tidak akan pernah putus dalam rangkaian hidup seperti apapun, antara kita sesama dengan Tuhan, ya.
Sehingga ketika dalam tali 3 lembar ini, dalam hubungan ini ada Tuhan di situ, maka saya percaya kita akan selalu menempatkan Tuhan menjadi yang prioritas. Nah, dengan demikian saudaraku, kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Ya. Ada ajakan bagi kita yang selalu saya juga share atau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengedepankan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Tidak ada yang salah yang datang dari Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan sudah bilang Dia tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Berapa lama lagi kita harus sombong di hadapan Tuhan? Berapa lama lagi kita tidak mengakui kebesaran Tuhan? Sampai kapan kita mengatakan saya bisa tanpa Tuhan? Tidak bisa, saudaraku. Karena pada kenyataannya, sekuat apapun manusia, suatu saat dia akan kehilangan kekuatannya. Tidak ada orang yang kuat, dia kuat selama-lamanya. Tidak ada, saudaraku. Ya. Tidak ada seorang yang memiliki derajat yang sangat tinggi lalu kemudian dia pegang itu selama-lamanya. Tidak ada. Ada masa di mana dia akan kehilangan semuanya itu. Katakan saja ketika dia mati, dia tidak memiliki apapun, saudaraku. Ya. Ibarat katakan rumah ini milik kita. Di surat di sertifikat rumah itu tertulis nama kita. Tapi ketika kita sudah tidak ada, maka tentu nama kita tidak lagi ada di sertifikat itu. Pasti diganti dengan nama orang lain. Artinya jangan kita bertahan bahwa rumah itu adalah milikku karena aku. Jangan. Supaya kita tidak selalu terkungkung dalam pemikiran duniawi. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita di ayatnya yang pertama tadi, ya, dikatakan di sana dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Dia tidak menggantungkan dirinya pada pikiran-pikiran yang duniawi. Kan dia tahu dunia itu sementara. Duniawi itu fana, bukan baka. Tidak pernah memberikan kekekalan. Ya. Karena itu bagaimana spiritnya Paulus membangun sesuatu yang bisa menggiring dia, membawa dia kepada kekekalan atau kepada sesuatu yang baka. Maka dia katakan di sana semua karena Tuhan. Karena apa, saudaraku? Memang hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada kekekalan, kepada kebakaan. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, saudaraku, supaya kita mulai melihat kehadiran kita dalam hidup ini betul-betul untuk menyembah Allah, untuk mengandalkan Allah, untuk memuji Allah. Jangan kita lupakan itu. Allah harus menjadi yang prioritas dalam hidup kita. Karena memang Dia menentukan hidup kita. Hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi saya pikir baik sekali firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengarahkan kita untuk berbicara tentang kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemurahan Tuhan. Karena apa yang datang dari Tuhan itu kekal adanya. Karena itulah keselamatan bagi saudara dan saya. Selamat berjuang di jalan Tuhan, saudaraku. Yakini bersama Tuhan kita akan terus diberikan kemurahannya, yaitu berkat-berkat terindah daripada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.